Permisi. Pria tampan yang sangat familiar. Apakah sawit? Pasanganmu? Apa yang kamu lakukan? Mencium pasanganku. Kurasa kamu sedang syuting. Syuting dimulai dalam 3 menit. Pemeran utama wanita masih dalam perjalanan. Mari kita syuting adegan pemeran utama pria dulu. Aku akan menjadi pemeran pengganti untuk pemeran utama wanita. Apakah itu tidak apa-apa? Suamimu tidak akan marah, kan? Tidak, aku tidak dekat dengannya. Kami sudah menikah selama 3 tahun, tapi hanya bertemu sekali saat pendaftaran. Kalau begitu jangan pedulikan dia. Pemeran utama pria sudah menunggu di sana. Xiang Wan, action. Tapi aku bukan aktor. Maaf, aku melakukan kesalahan. Itu sangat memalukan. Aku salah mengira seseorang. Aku tidak menyangka pria ini begitu tampan. Namun dia bukan pemeran utama pria. Dia terlihat sangat familiar. Aku ingat sekarang. Dia datang mengunjungi lokasi syuting. CEO grupku, Gu Yuanzhou. Gu Yuanzhou. Aku sudah menikah selama 3 tahun. Suamiku yang belum pernah kulihat. Aku sudah menikah selama 3 tahun dengan suami yang belum pernah kulihat. Menyusulnya. Tolong aku. Jiang Wan, oh Jiang Wan. Kamu benar-benar tidur dengan seorang pria yang baru kamu temui sekali. Tuan Gu, ya tadi semalam saya keluar bersama seorang wanita asing dan difoto. Saya menjadi Burton Luther. Apa? Aku dijebak. Jiang Wan, kan? Aku adalah ibu Gu Yuanzhou. Bawa buku keluarga dan nikahi anakku. Ku dengar bahwa tuanku juga sudah menikah. Latar belakang wanita itu misterius. Aku heran siapa yang begitu beruntung.
Ibu, Menantu yang baik, kudengar kamu kembali ke tanah air. Cepat pulang. Keluarga kita bertiga belum makan bersama. aku masih punya. Kami menunggumu di rumah. Jadi, apakah dia datang mengunjungi lokasi syutingku? Saat Wan Wan kembali, minta maaf padanya dengan baik. Lagi pula, setelah mendapatkan akta nikah, kamu memaksanya pergi ke luar negeri. Kamu bersalah padanya. Seorang wanita yang bersekongkol melawanku, berkolusi dengan media, memangsa pernikahan dan naik ke atas. Kau harus bicara tentang itu. Tidak mungkin. Untung dia kembali. Kita akan segera bercerai. Beraninya kau. Aku akan menyita akta nikahmu. Sekarang juga. Kau datang tepat waktu. Tanda tangani ini. Tanda tangan apa? Ini kau. Bagaimana kau bisa masuk? Kau membuatku... Pada pertemuan pertama kita, engkau ingin menjadi belahan jiwaku. Sekarang kau muncul lagi begitu cepat. Bahkan mengikutiku sampai rumah. Kau cukup agresif. Apa yang kau bicarakan? Tanda tangan apa? Ini bukan untukmu. Trumpet star Chang In and Purple posisi Nyonya Gu. Lebih baik dia tidak datang. Kau sangat tidak puas dengannya. Ini baru pertemuan kedua kita dan kau menanyakan urusan pribadiku. Bukannya kau terlalu bersemangat. Pertemuan kedua. Jadi, kau masih tidak tahu siapa aku? Aku tahu. Belahan jiwaku. Ada urusan di perusahaan? Mengundurkan diri. Datang ke perusahaanku besok. Kata-kata ini telah kau katakan pada banyak gadis, kan? Playboy. Menarik. Atur pertemuan dengan Wendy untuk besok. Aku kirim perjanjian cerai kepada Jiang Wan. Direktur Wendy. Aku tidak menyangka engkau begitu muda dan cantik. Aku hampir tidak berani mengenalimu. Kau membuatku tersanjung. Di mana bosmu? Dia di kantor. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Masuk. Jadi dia bosnya. Sungguh nasib buruk. Nah, tadi malam kau pergi begitu cepat. Aku pikir kau tidak akan datang mencariku. Jadi engkau munafik. Tuan Gu, ini perusahaan loh. Jaga sikapmu. Kantorku. Ambil ada yang bisa masuk sembarangan. Itu bukan intinya. Lalu apa intinya? Aku ingat Tuan Gu sudah menikah. Apa kau kenal Jiang Wan? Pernikahanku dengan wanita itu hanya sebatas nama. Jadi kau boleh bermain-main? Tapi untuk Tuan Gu bersikap seperti ini saat sudah menikah,
Jika Nyonya Gu marah, lalu bagaimana? Menikah 3 tahun tanpa pernah bertemu. Kenapa dia harus marah? Tapi dia tetap pria yang sudah menikah. 3 abad ini tanpa saling bertemu. Mungkin wanita itu sudah lama melupakanku dan bersenang-senang di luar. Aku bukan orang seperti itu. Aku tahu Aceng kalau tidak mau menjadi pihak ketiga. Tapi jangan khawatir, aku tidak punya perasaan pada orang itu. Aku bisa men-try karena dan menikahimu. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Bukankah kau yang mengejarku tanpa henti? Karena aku istrimu. Karena aku istrimu, Gu, Apa ada yang baru kau katakan? Tuan Gu, siapa dia? Bukan urusanmu. Jika tidak ada lagi, pergilah. Siapa kau? Kenapa kau keluar dari kantor Kak Yuanzhou? Nah Gu Yuanzhou, kau benar-benar tidak kekurangan pengagum. Aku datang untuk membahas kerjasama. Nona tolong jaga sikapmu. Kerjasama tergantung pada kemampuan, bukan dengan merayu bos. Lalu apa hubungannya ini denganmu? Kak Yuanzhou benci orang yang mengambil jalan pintas. Kau tunggu saja kerjasamanya gagal. Jadi begitu peduli padaku ya? Kalau begitu, tanyakan langsung saja untuk melihat apakah aku berhasil atau tidak. Kau! Kontrak proyek baru sudah ditandatangani. Jadi Tuan Gu dan Wendy sangat dekat. Wendy, Orang tadi adalah dari perusahaan Direktur Kerjasama Baru Wendy. Nama Cinanya adalah Nah, orang tadi adalah Direktur Kerjasama Baru perusahaan Wendy. Nama Cinanya adalah Xiaowan tidak pulang tadi malam. Dia pasti masih marah. Aku akan memberimu nomornya. Pergi dan hibur dia. jika aku meneleponnya, itu hanya akan membuatnya ingin bercerai. Berani kau. Aku bilang padamu. Kecuali Xiaowan tidak menginginkanmu, jangan sekali-kali kau mengecewakannya. Wendy, tolong aku. Besok malam aku harus menghadiri jamuan bisnis. Kau jadi temanku. Membawa orang lain sebagai teman di depan umum, itu tidak menghormati istrimu kan? Aku ingin mempermalukannya. Membuatnya pergi dengan sendirinya. Baik, aku akan memberimu kejutan besok malam. Kau harus datang. Kudengar, Tuan Gu membawa teman kali ini. Mungkinkah Nyonya Gu? Mustahil kan? Nyonya Gu tidak pernah muncul di depan umum. Dia hanya wanita licik yang berusaha naik. 3 tahun telah berlalu, dan dia bahkan belum masuk ke gerbang keluarga Gu. Masih menempel pada Tuan Gu dan tidak bercerai. Betapa tidak tahu malu. Menginginkan pria yang sudah menikah. Siapa yang tahu siapa yang tidak tahu malu? Kau, pernahkah aku melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Kau masih berani datang? Terakhir kali di kantor, kau merayu kakak Yuanzhou, dan aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Kau di sini untuk menyelesaikan urusan denganku?
Lalu tahukah kau, apa hubungan antara aku dan Gu Yuanzhou? Adalah Apa anda hubungi kalian? tentu saja temannya. Itu kau. Aku peringatkan kau, kakak Yuanzhou adalah priaku. Lalu kenapa dia memilihku sebagai temannya dan bukan kau? Karena aku bintang besar, aku tidak bisa mengumumkannya langsung. Tidak seperti ini, yang tidak bisa ditampilkan, makhluk rendahan. Kakak Su Xiao. Dia sepertinya adalah Direktur Wendy. Apakah kau Wendy? Tampaknya begitu. Naik, dia baru saja mendiskusikan kerja sama dengan kakak Yuanzhou. Sudah kubilang, dia tidak akan menyukaimu. Nona Su. Nama Inggrisku adalah Wendy. Tapi nama Cinaku disebut Jiang Wan. Apa? Apa Jiang Wan? Kakak Yuanzhou, istrimu sangat sombong. Dia ingin mengusir semua wanita di sekitarmu. Istri? Aku hanya mendekat sedikit padamu. Dia memanggilku tidak tahu malu. Benar. Aku Tak perlu menjelaskan. Tidak peduli apa yang terjadi. Kau adalah pendampingku. Tak ada yang bisa mengganggumu di pestaku. Kakak Yuanzhou, Dia bilang kau lelakinya dan memanggilku wanita licik yang naik ke atas dengan kesempatan. Su Xiao. Dan kira tinggal ia mengenalkan perawatan perusahaan. Padamu, kau bisa bertindak sembarangan. Karena kau tak bisa menemukan Times. Keluar sekarang. kakak Yuanzhou, jangan tertipu oleh wanita jalang ini. Dia Su. Dia adalah orang yang kundang. Have a point in flirting mengganggunya, but berarti melawan keluarga Kugu. Dia paham. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Ibu yang pernah kau sakit, yang kau siapkan untukku. Istri. Kau sudah tahu. Dalam acara sebesar ini, kau berani menyamar sebagai nyonyaku. Kau cukup berani. Tidak. Kau sudah sedaurai. Jika tidak, aku akan bercerai untuk memberimu status. Presiden Gu selalu bicara tentang perceraian. Apakah kau begitu membenci istrimu? Dia menjebakku dalam kencan semalam, menyebabkan keluarga Gu terkena skandal PR. Memaksaku berakhir dengan pernikahan. Pernikahan ini adalah skema oleh dia dan keluarga Jiang, Kate Ward. Wanita keji seperti itu tidak layak menjadi istriku. Tapi begitu kau menikah, dia pergi ke luar negeri. Mungkin dia juga korban, dan dia juga tidak mau. Aku tidak tahu apakah dia mau. Tapi dia dan keluarga Jiang telah mendapat banyak keuntungan dari keluarga Gu. Kamu sudah menyelidikiku begitu dalam hanya untuk menjadi istriku. Tunggu sampai aku bercerai dan aku akan memberimu posisi sebagai Nyonya Gu, oke? Siapa yang peduli jadi Nyonya Gu? Masuk.
Nona, ada paket untukmu. Terima kasih, Mama Wang. Gu Yuanzhou, kenapa kontraknya dikirim ke rumahku? Apa yang kau lakukan di sini? Dasar tidak sopan. Beginikah caramu bicara dengan orang yang lebih tua? Sikapmu? Kau tidak pantas menjadi orang yang lebih tua bagiku. Pulang larut malam. Pasti kau bermain-main dengan pria lain lagi. Apa kau pikir semua orang sepertimu yang suka menjual tubuh mereka? Kau... Itu yang terbaik. Akhir-akhir ini, keluarga kita dan keluargaku memiliki kerjasama yang sangat penting. Kau bersikap baiklah. Dan berbisiklah di telinganya. Jangan buat tuanku tidak senang. Keluarga Jiang dan korporasi Gu bekerja sama. Apa hubungannya denganku? Kau menjualku untuk membuka jalan bagi anakmu tersayang. Aku tidak sebodoh itu. Keluar. Pantasan Gu Yuanzhou bersikap seperti itu dan membenci keluarga Jiang. Kakak Wendy, pemutaran perdana film baru siang ini, kartu namamu saat ini, masih dari luar negeri. Apa kau ingin menggantinya dengan yang Cina? Baik. Fokus kita sekarang kembali ke dalam negeri. Semuanya mengikuti standar domestik. Oke. Akhirnya akan bertemu Gu Yuanzhou sebagai Jiang Wan. Ya Tuhan, apakah dia Direktur Wendy? Cantik sekali. Berdiri dengan Tuan Gu, pemandangan yang menyenangkan, pasangan yang sempurna. Kau tidak boleh bicara sembarangan. Tuan Gu sudah menikah, kan? Kudengar bahwa Tuan Gu dan istrinya tidak akur. Dan mereka sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak pernah bertemu. Mungkin kau akan menjadi Nyonya Gu di masa depan. Tuan Gu, lama tidak bertemu. Banggalah saja. Berani mencuri lelakiku. Kau akan menyesal nanti. Direktur Wendy, Tuan Gu memerintahkan untukmu berganti pakaian untuk pidato. Dia bahkan menyiapkan pakaian untukku. Sekarang, mari sambut Direktur Wendy untuk memberikan pidato. Halo semuanya. Aku adalah sutradara film ini, Wendy. Jiang... Saudara-saudara, itu dia. Ayo. Xiao Qin, cari petugas keamanan. Bersembunyi di belakangku. Gu Yuanzhou, kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Berhenti. Jangan biarkan satu pun dari mereka pergi. Ayo pergi.
bagaimana keadaanmu? Apa kamu terluka? Aku baik. Bagaimana denganmu? Aku kena pukulan. Pasti serius. Biarkan aku lihat sebentar. Aku baik-baik saja. Gu Yuanzhou. Kau sudah sadar? Apa ada bagian lain yang terasa tidak enak? Udahlah, aku panggil dokter. Aku baik. Kau bodoh. Kenapa kau terima pukulan itu untukku? Kalau tak, bagaimana aku bisa melihat kau khawatir dengan cemas untukku? Meskipun kau terluka seperti ini, kau masih tidak serius. Situasi saat itu mendesak. Aku khawatir kau akan terluka. Jadi aku lebih baik aku yang kena pukulan. Kenapa kau begitu baik padaku? Kau datang lagi suka padamu. Kau suka padaku? Tapi kau tidak benar-benar mengenalku? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Aku serius padamu. Kau seharusnya bisa tahu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Melihatmu terluka, ada perasaan di hatiku. Kepanikan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kau begitu khawatir padaku. Bukankah itu berarti kau juga suka padaku? Tapi kau sudah menikah. Kau akan menceraikan Jiang Wan. Lagi pula, aku tidak punya rasa suka padanya dan keluarga Jiang sama sekali. Kau tidak perlu merasa terbebani. Kau bilang begitu karena kau belum tahu siapa diriku. Siapa kau? Sebenarnya, aku adalah Jiang Wan. Aku adalah Jiang Wan. Apa? Kau Jiang Wan? Jangan marah, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Tidak perlu menjelaskan. Menjelaskan apa? Kalian anggota keluarga Jiang semuanya sama. Penuh intrik, hanya ingin memanfaatkanku. Dokter. Jangan bergerak. Kau belum bilang siapa dirimu. Dia sangat lemah sekarang. Kita belum bisa memberitahunya. Jika kau benar-benar ingin tahu, jaga baik-baik lukamu. Dan saat kau sembuh, aku akan memberitahumu. Setelah kau tahu siapa dirimu, kau akan setuju menikah denganku. Jika kau masih bersedia. Sadaf, kau boleh mundur. Baiklah, kau harus istirahat sekarang. Urusan hari ini masih perlu seseorang yang menanganinya. Dia sangat membenci keluarga Jiang. Bagaimana aku bisa menghadapinya dan mengakui identitasku? Wendy, ada kontrak baru yang membutuhkan stempel keluarga Gu. Maukah kau membawanya ke Tuan Gu? Atau haruskah aku mengirimkannya ke keluarga Gu? Kirimkan saja. Kirim atas nama Jiang Wan. Baik. Ini seharusnya cara terbaik, bukan? Tuan Gu, Nyonya mengirim dokumen ke perusahaan. Jiang Wan. Dia akhirnya menandatangani perjanjian cerai dan mengirimkannya kembali. Kupikir keluarga Jiang akan sebuah keributan. Baru kita lebih baik.
Besok pergilah ke rumah lelang untuk membeli Heart of the Ocean. Juga pesankan restoran Langit Berbintang untuk Jumat depan. Tuan Gu, apa lagi yang ingin Anda lakukan? Mengajukan lamaran. Juga, para pengacau telah mengaku bahwa mereka dihasut oleh Su Xiao. Penyelidikan insiden kemarin mengungkapkan bahwa Su Xiao lah yang menyuap para preman itu untuk merusak reputasimu saat konferensi pers. Buktinya sudah dikumpulkan. Entah Anda ingin melapor ke polisi atau menyelesaikan secara pribadi, keluarga Gu akan sepenuhnya mendukung Anda. Apa yang kau lakukan di sini? Ini ruang istirahatku. Kau tidak layak masuk. Keluar. Ruang istirahatmu? Kalau begitu aku akan bicara dengan Gu Yuanzhou. Mulai hari ini, itu milikku. Sebaiknya kau jangan memprovokasiku. Aku artis bernilai jutaan dolar. Aku hanya perlu mengucapkan sepatah kata, dan para penggemar akan menghancurkan reputasimu dalam hitungan menit. Lalu, mari kita lihat bagaimana kau merayu kakak Yuanzhou. Bagaimana jika aku bersikeras memprovokasimu? Kau berani memukulku? Lalu kenapa? Ya ampun. Siapa sebenarnya orang ini? Tuh, dia benar-benar berani memukul kakak Xiao Xiao. Mungkin dia punya sugar daddy yang mendukungnya. Kami para orang kecil, sebaiknya jangan memihak. Melihatmu begitu sombong, apakah kau naik ke ranjang pria lain? Oh tidak, mungkin banyak pria preman pada hari konferensi pers. Mungkinkah mereka sugar daddy-mu? Kau suka merusak reputasi orang dengan metode keji seperti itu. Kalau begitu biarkan kau merasakannya juga. Kau gila, lepaskan aku. Kau yakin jika aku melepaskan, tubuh artis populer kita akan terekspos di depan semua orang? Semuanya tutup mata kalian. Siapapun yang berani membukanya akan dipecat dari keluargaku segera. Kau bisa menghentikan mereka, tapi bisakah kau menghentikan orang-orang yang menonton layar? Apa? Kakak Yuanzhou, perempuan ini menindasku. Kau harus membelaku. Tuan Gu, apakah menurut Anda aku bertindak terlalu jauh? Apakah Anda di sini untuk mendukung Su Xiao? Saya khawatir Anda bisa terluka. Kakak Yuanzhou, apakah mobil polisi sudah tiba? Sudah di bawah. Putar rekamannya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya menindas artis dengan sugar daddy. besok di atas panggung, buka pakaiannya. Jangan halangi kamera. Biarkan media menangkapnya. Setelah selesai, saya akan memberi Anda 500.000. Kakak Xiao Xiao ternyata melakukan hal seperti itu. Melihat sikapnya yang biasa, suka menindas, tidak mengherankan. Dia melakukan ini. Terus kenapa? Hari ini giliranmu? Takut? Hal-hal ilegal tidak akan pernah saya lakukan. Sedangkan kamu bermuhasabahlah di penjara.
Pues, Dia mendapat hukuman yang pantas. Marah pada orang seperti itu tidak sepadan. lalu apa kamu lupa sesuatu? Apa? Janji untuk menikahiku. Kamu tahu siapa aku? Siapa dirimu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Aku tahu mungkin sulit bagimu untuk langsung menerimanya. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Jumat malam, temui aku di restoran Langit Berbintang. Kali Twint, kamu tidak boleh kabur lagi. Karena aku suka kamu. Siapa dirimu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Kali ini kamu tidak boleh kabur lagi. Kakak Wendy, kamu seperti ini sepanjang hari. Apakah perusahaan kita bangkrut? Dokumen yang dikirim ke Tuan Gu, apakah sudah ditandatangani? Ditandatangani pada hari yang sama, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Lalu dengan reaksinya, apakah dia tahu siapa aku? Kakak Wendy, sudah dengar? Seseorang membeli Heart of the Ocean seharga jutaan. Cincin berlian yang melambangkan cinta. Aku tidak tahu wanita Taipan mana yang bisa menikmati romansa mewah ini. Pasti bukan kita. Baiklah, hari ini Jumat, pulang dan istirahatlah lebih awal. Kakak Wendy, kamu tidak pulang. Aku harus menghadiri kencan yang tidak diketahui dan berbahaya. Apa katamu? Gu Yuanzhou akan melamar orang lain. Dasar nakal. Kirimi aku lokasinya. Aku segera datang. Siapa tahu CEO yang dominan mana? Tempat ini sudah dipesan. Saya benar-benar ingin tinggal dan melihat. Sudah dipesan? Apa yang dia ingin lakukan? Kamu Ini Star City, restoran yang paling sulit dipesan. Hari ini Pep telah memesan semuanya. Ini eksklusif milik kita. Cuaca hari ini indah. Elsa juga terlihat cantik. Gu Yuanzhou, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Nikahi aku. Oke. The Heart of the Ocean. Jadi kaulah yang membelinya. Aku akan memberimu yang terbaik dari segalanya. Gu Yuanzhou, sekarang kamu tahu kebenarannya. Apakah kamu tidak peduli siapa aku? Siapa dirimu tidak penting.
Yang penting adalah aku mencintaimu. Gu Yuanzhou. Tanpa izinku, siapa kau berani melamar orang? Ibu. Jiang Wan. Bu, ada angin apa? Ndak ya apa, aku hanya lewat. Melihat kalian berdua, sangat mesra dan penuh kasih, aku merasa lega. Lanjutkan. Aku akan kembali sekarang. Jiang Wan. Gu Yuanzhou bersikap lembut. Kau baru saja melamar dan sudah bersikap kasar. Masih ingin aku bilang ya? Jiang Wan. Seru sekali mengerjaiku. Mengerjaimu? Apa yang kau bicarakan? Aku kebanyakan adensidamu untuk mendekatiku. Melihat aku jatuh cinta padamu. Dan kau pikir itu lucu, kan? Aku Mencawaikan akhir-akhiran keluarga Jiang menjadi gelisah. Mengetahui kau telah menjebakku. Kau pasti merasa lucu, kan? Aku bilang tidak. Aku selalu ingin memberitahumu identitasku dan menggunakan nama Jiang Wan untuk mengirimimu kontrak perusahaan. Aku tidak pernah berniat menyembunyikannya. Kontrak? Nyonya mengirim dokumen ke perusahaan. Jiang Wan. Ya. Ini juga salahku karena bodoh. Berulang kali dimanfaatkan olehmu dan dimanfaatkan oleh keluarga Jiang. Yuanzhou. Di mana perjanjian cerai? Perjanjian cerai apa? Jangan pura-pura, aku sudah mengirimnya padamu. Jadi, karena aku Jiang Wan, kau masih ingin menceraikanku, kan? Kau masih ingin menceraikanku, kan? Baik. Aku akan kembali dan menandatangani perjanjian cerai sekarang. Mau kemana larut malam? Kau harus fokuskan usahamu pada keluargaku. Berkat dirimu, aku tidak punya keluarga yang bisa kuperhatikan sekarang. Perjanjian cerai. Kak, kau ingin cerai? Apa? Jiang Wan, ada batasnya untuk bermain-main. Kakakmu sekarang punya proyek yang butuh bantuan keluargaku. Dan tanpa keluargaku, keluarga Jiang akan kesulitan maju. 3 tahun lalu, kau menjualku. Sekarang, urusan keluargamu yang terdiri dari 3 orang, apa hubungannya denganku? Kak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu dan ayah melakukan itu untuk membuatmu menemukan seseorang yang layak untuk dipercayakan hidupmu, untuk merawatmu. Kenapa aku harus mencari orang luar untuk merawatku? Dan kau Jiang Yi bisa merasa tenang, menerima perhatian keluarga. Sikap apa itu? Saat itu perselingkuhanmu menyebabkan skandal besar. Jika kau tidak menikah, bagaimana ini akan berakhir? Itu semua berkat perbuatanmu. Kak, kau tidak seperti aku. Kau seorang wanita. Setelah bercerai, kau barang bekas, tidak diinginkan. Ya, hanya karena kau laki-laki, segera setelah ibumu, selingkuhan mengambil alih, ibuku meninggal karena depresi dan sakit. Seorang selingkuhan dan seorang bajingan, kalian berdua tidak lebih dari sampah.
Apa hakmu menggurui aku? Bajingan, pasti aku harus atas nama ibumu yang sudah meninggal memberimu pelajaran. Tuanku, mengapa kau di sini? Sepertinya di keluarga Jiang, kau juga tidak baik-baik saja. Apa kau datang khusus untuk menertawakanku? Kau datang untuk ini kan? Sudah ditandatangani. Tuan Gu, apa engkau benar-benar ingin menceraikan Jiang Wan? Itu semua kesalahpahaman. Wonder dan aku bertengkar sedikit. Perceraian tidak mungkin. Baguslah kalau begitu. Saudariku temperamennya tidak bagus. Kakak ipar tolong bersabar dengannya. Lihatlah proyekku. Sepertinya nyonya di rumah. And the pengalaman pe serafle keluhan pe membuatnya tidak bahagia. Ya. Itu salahku karena tidak memperhatikan perasaan Wan Er. Kita semua keluarga. Kakakmu dan aku juga khawatir tentangmu. Kami menginginkan yang terbaik untukmu. Ibuku hanya memiliki aku sebagai anaknya. Gu Yuanzhou, apa maksudmu dengan itu? Aku menyesalinya. Beraninya kau menggunakan aku lalu pergi begitu saja. Sekarang giliranku menggunakanmu. Gu Yuanzhou, 3 tahun lalu aku tidak menjebakmu. Tidak masalah. Dulu cek kau memperlakukanku seperti orang bodoh untuk dipermainkan. Mulai ke sekarang, permainan Sinsi ada dalam kendaliku. Kecuali aku bosan, tidak boleh berakhir. Kenapa aku harus bermain denganmu? Kau baru saja kembali ke negara, dan film barumu masih dalam persiapan. Kau membutuhkanku. Bajingan. Ini Heart of the Ocean kembali padamu. Perang yang aku Yuanzhou berikan tidak pernah diambil kembali. Jika kau tidak menyukainya, buang saja. Baiklah. Kenapa? Kembali dan menderita lagi? Saat kita kembali ke keluarga Gu, aku akan tidur di kamar terpisah denganmu. Tentu saja. Ini hanya untuk bersenang-senang. Apa kau pikir aku akan menyentuhmu? Kalian berdua bersikaplah baik. Gu Yuanzhou. Bagaimana kalau kau beritahu ibuku? Kalau begitu kau tidur di lantai. Ini rumahku. Kamarku. Kau ada yang harus tidur di lantai. Aku ingin tidur di tempat tidur. Itu serah kau. Bajingan. Mendekatiku seperti ini, mencoba merayuku. Sombong.
Kau tampaknya cukup temperamental, tetapi saya tidak kau cukup penurut. Seorang tidur sangat buruk tadi malam. Terus-menerus melemparkan diri ke pelukanku, memaksa masuk ke dalam pelukanku. Siapa yang mau mendekatimu? Ayo kita pergi bersama sebentar lagi. Aksa mengantar ke Pedoshan. Itu tidak searah. Ini hanya untuk bersenang-senang. Siapa yang mau mendekatimu? Tidak di jalan. Kenapa kau begitu tidak menyukaiku? Suruh Jiang Wan datang ke kantor. Masuk ke kantorku sekarang. Kau bahkan tidak mengetuk pintu. Kau semakin melampaui batas. Yuan Zhou, aku kembali. Dan bukanlah pun kau pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpimu? Kenapa engkau kembali? Kau masih menyalahkanku? Kau baru kembali dan bahkan tidak menyambutku? Hanya menolakku seperti ini? Kenapa aku harus menyambutmu? 5 tahun tadi, kau meninggalkanku tanpa berpikir 2 kali pergi ke luar negeri mengejar karirmu. Saat itu, kita sudah tidak memiliki hubungan. Aku menyesal, Yuan Zhou. Setelah pergi aku sadar betapa pentingnya dirimu bagiku. Jadi sekarang aku kembali. Kembali untuk menebus segalanya. Kenapa kau pikir aku akan menunggumu? Tidak masalah. Aku akan mengejarmu. Biarkan hubungan kita kembali seperti dulu. Jangan sia-siakan usahamu. I would celebrate that. Pernikahanmu adalah semua skema keluarga Jiang. Kau tidak mencintainya. Kau akan bercerai pada akhirnya. Aku bisa menunggu. Kau salah. Kau mencintainya. Kau masih menipu dirimu sendiri hanya untuk membuatku kesal. Aku sudah menyelidiki semuanya. Yuan Zhou, kau tidak bisa mengusirku. Xin Yu, bisakah kau berhenti menjadi begitu percaya diri? Aku tidak punya kewajiban untuk menunggumu selamanya. Fakta membuktikan bahwa kau tidak layak mendapat kasih sayangku. Tidak apa-apa. Aku baru kembali. Jadi wajar jika kau belum menerimanya. Tapi setidaknya jangan menjauhkanku, oke? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jiang Wan. Tidak perlu menjelaskan. Bagaimanapun kau hanya mempermainkanku, bukan? Jiang Wan. Dia adalah Jiang Wan. Sudah dengar? Cinta pertama Tuanku sudah kembali ke tanah air. Dia yang pergi tanpa kata saat itu, Anda membuat Tuanku marah besar. Anda membuatnya murung selama sebulan penuh. Cahaya bulan putih itu. Ya, dia kembali keren. Mungkin untuk terhubung kembali dengan Tuanku, menyalakan kembali api lama, dan melanjutkan kisah indah. Cahaya bulan putih. Ku Yuan Zhou. Penggunaan diriku olehmu? Seperti ini?
Siapa dia? Cantik sekali. Halo, saya Qin Yu. Astaga. Nah, ini cinta pertama tuanku. Cahaya bulan putih, kan? Cantik sekali. Pantas tuanku tidak bisa melupakannya. Tepat sekali. Qin Yu. Jang Wan. Kali ini aku kembali. Mungkin sering merepotkan kalian semua. Tolong bersabarlah. Dengan hubungan Oma Nona Kian dengan tuanku, seluruh perusahaan ini milikmu. Berjalan di perusahaanmu sendiri, bagaimana bisa merepotkan? Sebaliknya kami harus minta Nona Qin untuk lebih menjaga kami. Anda terlalu memuji. Aku dengar tuanku baru-baru ini memperoleh Ocean's Heart yang tak ternilai. Kutebak pasti untuk hadiah kembali Nona Qin, kan? Aku ingin tahu kunci apakah kita punya kesempatan untuk menikmati pemandangannya. Ocean's Heart yang tak ternilai. Hari ini aku pergi terburu-buru, jadi aku tidak membawanya. Akan kutunjukkan lain kali. Dia berbohong. Selama beberapa tahun terakhir, terima kasih semuanya sudah menjaga. Yuanzhou, biarkan aku traktir kalian makan. Kalau begitu terima kasih, calon istri presiden. Nona Jiang, kenapa tidak ikut? Baik. Tapi restoran di luar tidak bisa dibandingkan dengan masakan rumahan. Sudah lama ku dengar pengasuh keluargaku adalah juru masak yang hebat. Aku ingin tahu apakah hari ini aku cukup beruntung untuk meminjam kebaikan Nona Qin dan mencicipinya. Ini... Baiklah. Tante, aku sudah kembali ke negara. Aku ingin datang ke rumahmu dan mengunjungimu, boleh? Tidak ada yang perlu dikunjungi. Aku tuh juga tidak di rumah. Bantu aku menahan Yuanzhou. Terakhir kali. Masih mencoba mengujiku? Hari ini akan kubiarkan kau lihat dengan jelas posisi Nyonya Gu pada akhirnya akan menjadi milikku. Dia punya kunci? Mungkinkah Gu Yuanzhou benar-benar belum melupakannya? Astaga, sangat megah. Nona Qin sungguh beruntung. Tidak sama sekali. Biarkan aku ambilkan air minum. Silakan duduk. Aku agak lapar. Nona Qin, kapan kau akan mentraktir kami makan? Apa cemburunya? Ini rumah Nona Qin. Tentu saya kami mengikuti pengaturan Nona Qin. Untuk beberapa orang harus menjaga status mereka sendiri. Karena Nona Jiang lapar, saya akan memanggil pengasuh sekarang. Tante Liu, kita punya tamu di rumah. Kemari dan masak beberapa hidangan. Tante Liu. Bukankah dia di rumah? Dia sedang makan malam dengan Nona Qin dan harus memeriksa jadwal pengasuh. Paman Li. Nyonya. Saya membawa rekan Yuanzhou untuk berkunjung ke rumah. Siapkan beberapa hidangan untuk menjamu mereka. Baik, Nyonya. Dia adalah Nyonya Go dan kamu. Rumahnya masih rumah yang sama, tapi yang menemani Yuanzhou tinggal di sini sudah lama berganti. Nona Qin, apakah Anda tidak sadar? Kamu merencanakan kencan semalam untuk menjebak pernikahan? Aku lebih tahu daripada Nona Jiang betapa Yuanzhou membencimu. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu dan masih bersikap angkuh seperti Nyonya Gu di sini? Jika bukan karena tekanan publik, bagaimana mungkin Yuanzhou menikahimu? Selama ini, keluarga Jiang menggunakan koneksi keluarga Gu
telah mendapatkan banyak keuntungan. Yuanzhou sudah lama tidak tahan. Kamu masih tidak punya malu? Yang tidak dicintai adalah selir. Aku menyarankanmu untuk segera pergi dengan bijak. Janganlah tinggal di sini, mengganggu hubungan Nona Qin dan Tuan Gu. Kamu bilang sebelumnya bahwa Yuanzhou membeli Ocean's Heart. Sudah kau kan bahwa itu diberikan kepada Nona Qin. Cincin berlian yang melambangkan cinta. Dan kamu tidak pantas memilikinya. Yang kamu terima adalah Ocean's Heart. Lalu, apa itu? Ini adalah Ocean's Heart. Bagaimana kamu punya ini? Aku tahu keluarga Jiang menginginkan kekayaan keluarga Gu. Tapi ini dari Yuanzhou, hadiah untukku. Apakah kamu bahkan ingin mengambil ini? Aku berikan padamu. Dapatkah kamu memakainya? Tuan Gu, Jangan pakai. Berarti prerogatif. Apakah Tuan Gu merasa menyesal? Ini cincin lamaran untukmu. Kau bilang Azad memberikannya pada orang lain. Xin, Nona Chen. Bukankah kau bilang Ocean's Heart ini adalah hadiah untukmu? Aku disita tidak memiliki hubungan dengan Chen Yu Selamat Alamson. Jiang Wan adalah istriku. Ocean's Heart adalah cincin lamaran yang aku kustomisasi untuknya, khusus untuknya sendiri. Yuanzhou, Kau membawa orang ke rumahku untuk mengintimidasi istriku. Bahkan kau ingin melawan grupku. Tidak, maaf Tuan Gu. Macam maaf. Kau kelihatan bodoh. Tolong bermurah hati Nona Jiang. Maafkan aku. Sudahlah, kau boleh pergi. Yuanzhou, apakah kau benar-benar akan memperlakukanku seperti ini demi wanita ini? Wan yang terus menyimpan dendam. Sekarang kau bisa keluar. Kau akan mengusirku? Mantra apa yang kau gunakan padanya hingga dia memperlakukanku seperti ini? Yuanzhou, aku tahu kau masih peduli padaku. Qin Yu, siapa kali harus kukatakan? Aku sudah menikah. Tapi kau tidak mencintainya, kan? Ya. Aku akui, 3 tahun lalu aku tidak memiliki perasaan padanya. Tapi sekarang aku sadar sepenuhnya. Aku mau cinta. Bahkan jika dia menipuku, aku tetap mencintainya. Yuanzhou, Jiang Wan. Hei, bantu aku mencuri ponsel Yuanzhou untukku. Aku bilang, terakhir kali bahas yang serius. Tapi kau tidak bisa menolakku, bukan? Kau tahu betul. Lakukan seperti yang kukatakan. Jika tidak, aku mungkin menderita sampai menyakiti diriku sendiri. Baik. Apa kata sandinya? Rapat dadakanku, paling lama 10 menit. Tunggu taruh obat di air Yuanzhou.
Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Jangan ikut campur. Can you... Tiger. Selamatan. Kau selalu tahu. Aku suka padamu, kan? Karena itu, kau harus membantuku menemukan kebahagiaan. Bukan begitu? Tapi hanya untuk bersenang-senang. Tapi kau tidak mencintainya, kan? Ya, Jang Wan, bangun. Pernikahan tanpa perasaan pasti akan gagal. Tapi kenapa? Sakitnya begitu dalam. Bagaimanapun, sudah tiba waktunya bercerai, bukan? Yuanzhou, bisakah kau datang ke Fenglan Hotel kamar 613? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Yuanzhou hanya bisa menjadi milikku. Nona Jiang, jangan salahkan aku karena kejam. Halo, Fenglan Hotel kamar 503. Orangnya sudah siap untukmu. Kau bisa memberikan obatnya. pergi ke Fenglan Hotel. Baik, Tuan Gu. Tuan Gu, air and. Warner. Warner. Aku di sini. Wan Ermu sekarang sedang menikmati pelukan pria lain. Dan kau adalah milikku. Apa katamu? Kau bawa Jiang Wan kemana? Kau tidak tertipu? Qin yang mengkhianatiku. Tunggu, Tuan Gu. Ada apa? Qin Yu mungkin akan bertindak malam ini. Kau harus bersyukur Qin kecil sadar tepat waktu. I trust that kalian berdua akan berakhir bertemu di penjara. Ambitra. Di mana Jiang Wan? Jika aku tidak memberitahu, benarkah kau akan memasukkanku ke penjara? Kau itu boleh harapan. Selidiki semua. Check-in Hotel Qin Yu malam ini. Dalam 3 menit, aku perlu tahu lokasi Jiang Wan.
Jangan khawatir, kakak. Kakak sedang datang sekarang. Wanita yang cantik. Siapa yang berani mengganggu waktuku yang menyenangkan? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang membunuhmu. Yuanzhou dari grupku. Berani menyentuh wanitaku. Siapa yang menurutmu akan mati lebih dulu? Tuanku. Aku buta dan bodoh dan menyinggung Nyonya Gu. Aku akan keluar sekarang. Yuanzhou, Keluar. Aku akan keluar sekarang. Aku di sini. Jangan takut. Yuanzhou, aku merasa sangat buruk. Yuanzhou, bajingan. Jangan khawatir. Aku ada kode Aberdeen gue siapa pada. Tuan Ga, boleh aku tanya, Anda dan wanita disabilisan, apa hubungan kalian? Kenapa kalian berdua tidur bersama? Wisin Berdon, kenapa kalian tidur bersama? Hentikan syuting segera dan hapus fotonya. Sudah Anda, Departemen Hukum Grupku akan mengajukan gugatan. Tuan Gu, Mai, ini pasti rencana cadangan yang ditinggalkan Qin Yu. Kamu urus dan pria tadi malam urus mereka berdua. Ya. Jadi, itu ulah Qin Yu. Maaf. Aku ikut melindungimu. Tetapi, bukankah kau menyukai Qin Yu? Siapa bilang aku menyukainya? Kau sendiri yang mengatakannya. Bagiku, itu hanya main-main. Kalian berdua... Idiot. Itu hanya diucapkan saat marah. Siapa suruh kau menyembunyikannya dariku selama ini? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, hanya ada dirimu di sisiku. Yang ada tepat sama hanya pada dirimu. Jiang Wan, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.